Sampai sini paham yang ditanyakan? Nah, sekarang kita lanjut ke mabadi ilmil mantik. Bisa dilihat di catatan yang saya kirim ya. Nah, sebelum kita masuk ke kitab Isawuji, kita akan membahas tentang mabadi al-ashrah. Ya, kita tahu bahwasanya setiap ilmu itu pasti mempunyai mabadi. Mabadi itu artinya kan apa artinya ya? Fondasi atau awalan gitu kan. Mabda itu kan artinya sesuatu yang menjadi fondasi, sesuatu yang menjadi awal. Al-mabadi al-ashrah yang jumlahnya ada 10. Yang dimana Al-Alama Muhammad Ibnu Ali As-Sobban di dalam hasyiahnya. Jadi kan kalau antum belajar sulam munawwarah itu kan ada syarah malawinya. Kalau di Ma'had dulu belajar itu bos ya, syarah malawi. Terus ada hasyiahnya, hasyiah Sobban. Nah di situ Imam Sobban menyebutkan nazoman tentang mabadi asyrah ini. Antum pasti pernah dengar ya. Inna mabadi kulli fanin asyrah al-haddu wal maudu'u summa samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi walismu al-istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'di kafa wa man darul jami'ah haza syarafa. Jadi mabadi itu ada 10, mabadi setiap ilmu itu ada 10, mulai dari al-had yaitu definisi, al-maudu tema besarnya apa itu kan. Summa samroh, samroh itu kan artinya buah atau faedah. Antum belajar ini tuh buat apa? Antum belajar matematika buat apa? Antum belajar fikih buat apa? Antum belajar nahwu buat apa? Wa fadluhu, keutamaannya tuh apa? Apa sih keutamaan ilmu ini dibanding ilmu-ilmu yang lain? Gitu kan. Wa nisbatun, nisbah itu artinya kalau kita lihat ilmu ini dengan ilmu yang lainnya itu nisbatnya apa? Sama kayak tadi pas ditanya apa mantik sama filsafat. Berarti kan nisbatnya umum sama khusus gitu kan. Bahwasanya yang khusus itu mantik, nah filsafat itu lebih umum. Itu nisbah maksudnya itu. Nisbah antara ilmu ini dengan ilmu yang lain itu apa? Wal wadi ya, letaknya bapak ilmu tersebut itu siapa? Walismu namanya, nama ilmu ini tuh apa aja gitu. Kadang kan satu ilmu kan namanya beda-beda gitu. Misal tauhid tuh banyak tuh namanya. Ada ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu usuluddin, al-fiqhul akbar gitu. Ilmu mantik juga ada nama-namanya. Nama al-istimdad. Istimdad itu referensi atau pengambilan. Jadi ilmu ini tuh diambil dari mana? Ya, misal ilmu fikih, oh dalilnya diambil dari Al-Qur'an, diambil dari sunnah. Ilmu nahwu diambil dari mana? Oh, diambil dari kalamul Arab, baik itu syair, baik itu Al-Qur'an, baik itu hadis, pokoknya kalamul Arab. Nah, nanti mantik juga seperti itu. Dia diambil dari mana sih? Sumber referensinya tuh dari mana? Terus hukmu syari'. Hukmu syari' itu artinya hukum mempelajarinya. Apa hukum mempelajari ilmu ini? Apa hukum mempelajari ilmu sihir gitu kan? Apa hukum baca kitab Syamsul Ma'arif? Itu kan lagi rame juga kemarin. Sama ulama Asy'ari kan dibahas itu. Apa hukum baca Syamsul Ma'arif? Kalau di sini antum cari di maktabah ya di haram-haramin antum. Antum mau jadi tukang sihir ya. Antum kemarin nyari kan? Siapa? Dia nyari Syamsul Ma'arif. Aku punya di rumah. Kalau di Indonesia biasa kita Syamsul Ma'arif. Gak tau lah itu bapakku beli Syamsul Ma'arif ngapain gitu. Gak bisa baca. Masail tidak. Terus apa tadi? Masail, masail itu apa? Masalah. Masalah itu maksudnya lebih ke detailnya ya. Kalau maudhu itu kan apa? Tema besarnya. Itu maudhu. Kalau masail itu dia lebih ke permasalahan kecil-kecilnya atau masalah itu tarifnya adalah sebuah qadiyah kuliah yang mujabah. Jadi lebih khusus misal kayak saya bilang al-fa'ilu marfu, itu maksudnya masalah ilmu nahwu. Bukan al-mubtada'u marfu, al-maf'ulu mansub. Itu termasuk masail-masail ilmu nahwu. Tapi kalau maudhu'nya ilmu nahwu, itu kan lebih besar dari itu. Apa maudhu'nya ilmu nahwu? Yang dibahas ilmu nahwu itu apa? Apa Mas Maul? Hah? Ahwalul kalimah min haitsul i'rab. Nah, itulah masail. Nah, udah ada 10 tadi ya. Al-had wal maudhu' sampai seterusnya. Tapi di sini ditambahkan wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian dari 10 itu sebenarnya udah cukup.
Jadi antum kalau mempelajari sebuah ilmu, sebenarnya nggak harus tahu 10-10-nya. Yang penting-penting aja. Misal antum tahu apa definisi ilmu tersebut, apa tema besar ilmu tersebut, terus apa gunanya antum mempelajari ilmu ini. Itu sebenarnya minimal 3 itu yang paling penting menurut saya. Bahwasanya antum harus tahu definisinya apa, antum harus tahu temanya itu apa, antum harus tahu manfaatnya apa. Adapun wadiknya siapa atau nisbahnya antara ulum itu apa, itu nggak terlalu urgent lah. Ya, meskipun kalau tahu semuanya ini bagus. Makanya diterusin waman darul jami'ah, barang siapa yang bisa mengetahui semuanya, mabadi asyraf, haza asyraf, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia lebih unggul lah daripada orang yang nggak tahu mabadi asyraf. Tapi ya sekali lagi mabadi asyraf itu nggak harus semuanya tahu. Ada beberapa kitab yang nyebutin mabadi itu paling ada yang nyebutin cuma 4, ada yang nyebutin 5, ada yang nyebutin 3, ada yang nyebutin lengkap gitu. Cuma ini sudah saya intisarikan, sudah saya ambil semuanya mabadi asyraf dari ilmu mantik. Yang pertama ismuhu, nama ilmu mantik itu sendiri apa? Yang pertama ya yang jelas ilmu mantik, al-mantik. Ada yang menyebutnya mi'yarul ilm, sama kayak judulnya kitab Al-Ghazali tadi. Ada yang menyebutnya ilmul mizan, ya, sebagai takaran, timbangan mana yang benar, mana yang salah. Ada yang menyebutnya muqaddimatul ulum, dan masih banyak sebenarnya namanya. Cuma saya tulis di sini cuma 1, 2, 3, 4 lah. Jadi yang paling terkenal ya tadi al-mantik sama mi'yarul ilm, mi'yarul ulum. Nah, sekarang kita masuk ke takrifnya. Definisi dari ilmu mantik itu apa? Nah, untuk mendefinisikan ilmu mantik, kita bisa menggunakan 2 definisi. Ada definisi birrosem sama bilhad. Kalau antum nanti udah masuk ke pembahasan takrif, at-takrif, itu takrif nanti akan dibagi menjadi 2. Bilhad sama birrosem. Kalau kita pandang sebenarnya lebih utama mana, lebih bagus yang mana antara had sama rasul, itu sebenarnya lebih bagus bilhad. Kalau kita lihat dari zatiyahnya ya, Kenapa? Karena ta'rif bilhad itu menggunakan esensi atau hakikat dari perkara tersebut. Contoh, ta'rif insan itu apa? Biasanya kan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk hidup yang dapat berpikir, gitu kan. Nah, hayawan sama natik, kehayawanan sama kenatikihan yang berada di insan itu adalah sesuatu yang esensi, maksudnya dia itu hakikat dari manusia. Kalau nggak ada 2 hal tersebut, nggak bisa dikatakan manusia. Misal saya bilang, manusia itu hewan yang berjalan. Benar nggak hewan yang berjalan itu manusia? Bisa dibenarkan kan? Cuma kan yang berjalan nggak manusia doang, gitu kan? Nah, itu kan dia takrifnya nggak sempurna. Dia nggak menunjukkan hakikat atau zatiyahnya manusia itu sendiri. Makanya keunggulan takrif bilhad itu tadi, dia menggunakan zatiyah daripada mahiyah, daripada hakikat mu'arraf. Mu'arraf itu sesuatu yang didefinisikan. Sedangkan birrosem, nah itu lebih kompleks, dia lebih fleksibel. Takrif birrosem itu bisa menggunakan takrif di bilafat, itu juga termasuk takrif birrosem. Misal saya mengatakan apa itu ghadunfar? Ghadunfar itu asap, misal kayak gitu. Itu termasuk takrif birrosem. Takrif bisamroh, mendefinisikan sesuatu dengan fungsinya. Itu juga takrif birrosem. Kayak misal di Al-Qur'an yas'alunaka anil ahillah. Tanya tentang bulan. Nah, itu nggak dijelasin definisi had bulan itu apa enggak. Justru Nabi di situ diajarkan jelasin bulan itu dengan fungsinya. Ya salunaka anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj gitu kan. Jadi bulan itu ya sebagai penanda waktu. Nah, itu kan mendefinisikan bulan dengan fungsinya kan. Itu tarif birrosem juga. Jadi gitu. Jadi birrosem ini lebih fleksibel. Kalau bilhat itu kayak kaku gitu, tapi itu paling bagus soalnya dia mendefinisikan sesuatu dengan hakikat. Nah, kembali lagi ke tarif ilmu mantik. Nah, di situ tarif birrosem dulu, baru bilhat. Nanti saya kasih tahu kenapa didahulukan birrosem dulu daripada bilhat. Yang pertama birrosem, tarif birrosem. Ilmu mantik adalah huwa qanunun ta'simu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikr. Ya, ilmu mantik adalah konun itu artinya aturan-aturan ya. Aturan-aturan yang ta'simu dapat menjaga apa mura'atuhu, menjaga ilmu atau menjaga konun tersebut, menjaga apa az-zihna, akal kita, anil khata'i dari kesalahan fil fikri di dalam berpikir.
Gitu ya. Jadi ilmu mantik itu apa? Ilmu atau sebuah aturan-aturan, kaidah-kaidah yang dimana kalau kita menjaga kaidah tersebut, nah ini ilmu mantik. Ilmu mantik adalah konun gitu kan. Kalau kita menjaga konun itu, maka pikiran kita akan selamat dari kesalahan berpikir. Jadi yang menjaga akal kita biar nggak salah untuk menyimpulkan sesuatu, itu bukan ilmu mantiknya. Ya, bukan ilmu mantik itu sendiri yang dapat menjaga, tetapi ketika kita mengaplikasikan ilmu tersebut, nah, baru akal kita akan terjaga. Misal antum tahu lah gimana caranya bikin kias, gimana bikin akes, antum tahu cara mendefinisikan sesuatu dengan benar, antum tahu tuh, antum tahu ilmu mantiknya. Tapi kalau antum ketika bermuamalah nggak menggunakan ilmu mantik, ya sama aja, antum akan salah berpikir. Jadi taksimu, jadi ilmu tersebut atau konun tersebut tidak langsung menjaga akal kita enggak. Tapi kalau kita menjaga konun tersebut, menjaga dalam artian mengaplikasikan konun tersebut, baru akal kita terjaga dari keselamatan dari salah berpikir. Ya tentunya dengan berkat ma'unahnya Allah. Wa qanunun ta'simu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikr. Nah, al-fikr, ya, berpikir. Berpikir itu apa berpikir? Apa? Harakatun nafas. Harakatun nafas itu apa? Enggak, bahasa Indonesianya apa? Harakatun nafas itu apa? Mengerahkan kemampuan jiwa. Ijtihad itu. Mengerahkan kemampuan itu ijtihad. Bazlul wus'ai. Apa mikir tuh ngapain, Bos? Hah? Apa? Hidup ya. Berpikir itu hidup. Aku berpikir maka aku hidup gitu. Berarti kalau semua yang hidup itu berpikir lah deh. Kata Rocky Gerung orang-orang nggak pernah berpikir. Dia hidup doang nggak berpikir. Apa itu mikir itu apa mikir? Jadi mikir al-fikr itu artinya adalah berpikir itu artinya mengelola informasi yang ada di otak kita. Itu namanya berpikir. Berpikir itu adalah mengelola informasi yang ada di otak kita. Atau kalau bahasa Arabnya ya tartibu, ya, al-umur, tartibu umurin ma'lumatin, mentartib maklumat-maklumat, tartibu umurin ma'lumatin liyatawassal biha ila amrin masyhur. Jadi mengelola informasi yang ada di otak kita yang sudah maklum tentunya untuk sampai ke sesuatu yang masih majhul, untuk sampai ke sesuatu yang masih nggak kita ketahui. Jadi tartibu umurin ma'lumatin liyatawassal biha ila amrin majhul. Contoh berpikir itu seperti apa gitu kan. Nah, misal gampang aja lah. Saya sering menggunakan contoh ini ya. Misal ini ngajinya jam 5, ya. Ini ngajinya jam 5. Rumah antum jauh tuh di Aslan. Antum baru bangun jam 5 nih, jam setengah 5 misalnya. Antum baru bangun jam setengah 5. Perjalanan dari Aslan ke sini berapa? Ada setengah jam. Ada. Masa 30 menit? Ya udah, 30 menit. Nah, kalau antum itu berjalan dari rumah antum ke sini, ya, ke rumah sini itu 30 menit. Sedangkan sampean itu bangunnya baru jam setengah 5. Ini kan ngajinya jam 5, sorry. Ngajinya jam 5, antum baru bangun setengah 5. Nah, terus antum bingung. Saya langsung berangkat apa makan dulu ya? Saya belum sarapan dari pagi, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah amrun majhulnya, sesuatu yang antum tidak ketahui. Ya. Nah, akhirnya antum berpikir. Tadi kan antum nggak tahu, saya harus langsung berangkat sekarang atau makan dulu. Jadi saya kasih contoh yang gampang aja. Nah, akhirnya antum mengelola informasi yang ada di otak antum. Antum tahu bahwasanya kalau makan saya membutuhkan waktu minimal 10 menit anggaplah. Kalau saya berjalan dari rumah saya ke tempat ini butuh waktu 20 menit anggaplah atau 30 menit. Katanya 30 menit tadi kan. 30 menit. Padahal saya bangunnya jam setengah 5. Kalau saya makan dulu, habis itu berjalan ke sini, kira-kira telat apa enggak? 10 menit tambah 30 menit. Telat. Nah, akhirnya saya harusnya apa? Harus langsung berangkat gitu kan. Makanya nanti lah habis ngaji. Akhirnya antum memutuskan, oh kalau saya makan dulu, saya akan telat.
berarti saya langsung aja gas ke sini, nanti makannya nanti. Akhirnya sesuatu yang antum majhul tadi, sesuatu yang antum nggak tahu tadi, kira-kira saya langsung berangkat atau makan dulu ya, jadi saya telat apa enggak. Lalu antum berpikir, oh estimasi saya jalan itu 30 menit, sedangkan kalau makan saya butuh waktu 10 menit gitu. Itu udah cepet banget gitu. Oh berarti nggak usah lah saya makan. Akhirnya antum udah terbuka tuh, antum udah mendapatkan jawabannya. Oh berarti saya jangan makan dulu, nanti telat. Jadi antum mengelola informasi, tartibu umurin maklum, maklum ya, umurin maklumatin. Antum tahu tuh jalannya berapa menit, kalau makan berapa menit, antum bangunnya jam berapa, ngajinya mulainya jam berapa, itu kan maklumah semua. Antum kelola informasi itu, akhirnya antum mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang antum tadi tidak tahu. Saya harus berangkat sekarang atau saya makan dulu. Paham ya? Fikr itu. Al-fikru itu tartibu umurin maklumatin ya tawassul biha ila amrin majnun. Balik lagi ke tarif ilmu mantik bir rasm tadi, yaitu qanun ta'simu mura'atuhu azihna anil khata'i fil fikr, yaitu sebuah aturan-aturan yang kalau kita mengaplikasikan aturan tersebut maka otak kita selamat dari kesalahan dalam berpikir. Ilmu nahwu juga sama, ilmu nahwu juga fungsinya untuk mura'ah lisan kita dari kesalahan ketika mengucap. Kalau antum belajar ilmu nahwu itu kan termasuk samrohnya itu, biar kita nggak salah ucap. Kalau antum nahunya belepotan kan diketawain sama dosen antum. Atau misal ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu juga mura'ah juga. Dia mura'atu azzihan anil khata'i fi alistinbat. Kalau antum nggak tahu ilmu usul fikih, antum nanti akan salah ketika mengambil hukum, ketika istinbat. Maka ada yang namanya usul fikih itu. Ilmu mantik gitu juga sama. Ilmu mantik menjaga akal kita dari kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu, dalam berpikir tadi. Jadi ketika antum tertib umur maklumah tadi, biar nggak salah, biar konklusinya nggak salah, antum harus belajar yang namanya ilmu mantik. Soalnya kadang beberapa hal itu mengecoh. Kalau saya bilang kayak gini, ini sesuatu yang gampang lah. Contohnya, misal kalau saya bilang gitu ya, Bos Dandi ini adalah anak RTM. Setiap anak RTM hafal Al-Quran. Itu kan gampang untuk menyimpulkan konklusinya. Oh berarti Dandi ini hafal Al-Quran. Itu gampang, itu sakal pertama istilahnya. Di kias mantik itu sakal pertama. Tapi sakal-sakal yang lain, mungkin ini sedikit mengecoh. Contohnya kayak gitu. Lionel Messi brewokan. Brewok. Orang Wahabi juga brewokan. Apakah bisa kita simpulkan bahwasanya Messi itu Wahabi? Itu kan bukan sakal pertama. Kalau antum lihat ya, Messi brewokan, orang Wahabi brewokan. Itu sakal berapa itu? Itu adalah sakal kedua. Ya. Yang dimana hat wasat itu berada di mahmul semua. Nanti kita belajar lah di situ. Di situ apakah kita bisa menyimpulkan bahwasanya Messi itu Wahabi? Itu nanti kita tahu jawabannya di pembahasan kias. Hanya itu mengecoh. Nah, itulah yang bikin orang-orang Indonesia dikit-dikit demo ya itu kadang nggak tahu, kadang nggak paham permasalahannya, ikut demo aja kayak gitu. Demo bagus kalau emang ada isinya itu. Tarif yang kedua bilhat ya, definisi dari ilmu mantik dipandang dengan definisi tarif bilhat. Apa itu? Yaitu huwa ilmun, ilmu mantik adalah sebuah ilmu yang yabhasu fihi atau yubhasu fihi anil ma'lumat at-tasawwuriyah awit tasdikiyah, yaitu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang maklumat-maklumat tadi ya, maklumat itu informasi pengetahuan gitu kan. Baik bentuknya tasawur atau tasdik. Tasawur itu apa ya? Tasawur singkatnya adalah pengimajinasian. Nah, kalau di dalam ilmu mantik kan dikatakan idroku mufrad, memahami sesuatu sebuah lafaz mufrad. Kalau tasdik apa? Kalau tasdik itu ya menghukumi sesuatu. Al-idrok ma'al hukum, idrokun nisbah. Di tasdik itu artinya menghukumi. Ya, misal, antum tahu gak yang namanya gelas? Tahu. Itu namanya tasawur. Antum langsung menggambarkan gelas. Antum juga tahu pecah. Pecah itu apa? Pecah ya? Pecah gitu. Terus antum menghukumi gelas itu gampang pecah. Gelas itu gampang pecah. Apalagi gelas keramik ini. Nanti jangan diprotes ya. Kalau gelasnya plastik gimana kan? Ini kita bahas gelas secara umum aja lah. Biasanya kan terbuat dari keramik atau kaca. Nah, kalau saya menggambarkan apa itu gelas, itu namanya tasawur.
Kalau saya menggambarkan, oh gelas itu bentuknya bulat. Gelas itu bukan menggambarkan ya. Kalau saya menghukumi, gelas itu gampang pecah. Gelas itu bentuknya bulat. Itu namanya tasdik. Tapi ilmu mantik itu membahas maklumat tasawur sama tasdik. Dari segi apa? Min haitsu innaha tuwassilu ila majhulin tasawuri au tasdiki. Jadi dibahas maklumat informasi tadi itu dari segi bahwasanya dia bisa tuwasil, dapat mengantarkan kita kepada majhulin tasawuri atau tasdik. Sesuatu yang nggak diketahui, baik bentuknya tasawur atau tasdik. Saya kasih contoh gampang lah. Ada yang tahu mahsyi nggak? Tahu pasti ya. Kau kemarin kan masuk. Wong loro iki. Ngerti mahsyi nggak? Hah? Tapi kok tahu makanan? Hah? Aduh, iya. Tapi pernah lihat bentuknya nggak? Hah? Pernah? Pernah ngerti mahsyi nggak? Bakwan ngerti nggak? Saya kasih contoh lah, bakwan. Pakai bakwan aja dah. Nah, misal sampean punya teman dari Thailand. Thailand yang bisa bahasa Melayu itu apa? Fatani ya. Nah, teman antum yang Fatani, orang Fatani ini, antum ditanya gitu kan. Tadi sarapan pakai apa? Pakai bakwan. Apa itu bakwan? Dia nggak tahu apa itu bakwan. Nah, akhirnya antum mencoba untuk mentransfer pengetahuan di otak antum tentang bakwan tadi ke si orang Thailand ini. Gimana caranya? Ya antum definisikan apa itu bakwan. Jadi dia nggak punya, ini istilahnya majhul tasawuri. Jadi dia si orang Thailand ini masih nggak tahu apa itu tasawur atau gambaran tentang bakwan. Akhirnya antum mengelola informasi yang sekiranya dia tahu sehingga dia bisa menggambarkan apa itu bakwan, bahkan meskipun dia nggak pernah lihat bentuknya kayak apa. Ya, gampang aja sih, gampang aja Mas. Tinggal antum buka di Google gitu kan, kasih gambarnya ini namanya bakwan gitu. Ya enggak itu terlalu simpel gitu. Kira bisa kayak gitu. Cuma kalau kita mengelola informasi yang ada di otak dia itu bisa juga. Caranya gini. Antum definisikan apa itu bakwan. Antum tahu gak yang namanya sayur mayur? Misalnya antum tahu gak sayur-sayuran? Tahu gak kol? Tahu. Tahu gak atas bukan kol ya. Bakwan tuh kol juga ya. Kol sama wortel. Hah? Kol sama wortel gitu lah. Tahu gak sayur-sayuran gitu? Kol, wortel tahu kan? Nah, tahu. Jadi bakwan itu gorengan, gorengan terbuat dari kol sama wortel yang dipotong-potong, nah, dikasih tepung, habis itu digoreng. Itu namanya bakwan. Oh, itu namanya bakwan. Jadi dia paling enggak punya gambaran apa itu yang namanya bakwan, meskipun dia belum pernah melihat bentuknya. Bahkan tanpa antum kasih tahu fotonya di Google gitu kan. Dia udah bisa menggambarkan, meskipun ya mungkin nggak 100% tepat gambarannya gitu kan. Kali aja dia gambarnya, oh wortelnya masih bulut-bulut kayak gini gitu kan. Ya paling nggak informasi yang ada di otak antum itu sudah tersampaikan. Jadi gitu. Meskipun jadi si orang Thailand ini kan masih kosong ya, bocah-bocah kosong gitu ya. Otaknya masih kosong tentang pengetahuannya tentang bakwan. Akhirnya antum mencoba untuk mengelola informasi yang sekiranya dia tahu, antum olah, akhirnya dia dapat menggambarkan apa itu bakwan. Atau tasdikiyah, ya, majhul tasdiki. Dia nggak bisa menghukum, dia nggak tahu hukumnya gitu. Dia nggak tahu apakah alam ini tuh baru atau kodim gitu kan. Apakah alam ini hadis atau kodim, akhirnya untuk membuat kesimpulan kalau alamu mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis wal alamu hadisun gitu kan. Tahu misal ya ada orang Kristen gitu kan. Dia baru kenalan sama Mas Herlan ini, taunya dia itu kader NU gitu kan. Terus tapi dia nggak tahu bahwasanya Mas Herlan ini tuh Islam apa enggak gitu. Dia taunya Mas Herlan ini NU, tapi dia nggak tahu Mas Herlan ini Islam apa enggak. Saya namanya juga orang Kristen kan, nggak paham gitu kan, apakah NU itu organisasi apa. Dia cuma tahu oh, dia NU. Akhirnya tanyalah sama Mas Maul,